Mari kita membaca kitab suci dari Yohanes pasal yang ketiga. Kita membaca ayat ke-8 dan ayat yang ke-9. 1 Yohanes pasal ketiga ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Ayat 7 saya membaca sekali lagi. Anak-anakku, jangan membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran, ialah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang telah berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Semua membaca ke-8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi telah ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah, dan sedemikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Kita berdoa sekali lagi. Nyatakanlah lebih jelas firman-Mu dan kebenaran yang terkandung di dalamnya, untuk menjadi sinar mencahayai hati kami masing-masing. Beri kesadaran, keinsyafan kepada kami untuk mengerti kebenaran-kebenaran yang baru kami baca. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, jikalau kita masukkan agama Kristen ke dalam bagian agama yang berbeda dengan kekristenan di dalam wilayah yang sama, maka kita harus merumuskan apa itu agama. Agama adalah paling sedikit meliputi 5 hal yang mempunyai kategori dasar yang sama. Pertama, semua agama mengaku bahwa dosa itu adalah fakta yang tidak bisa ditolak. Dosa itu fakta, dosa itu ada, dan dosa telah merusak manusia. Ini adalah faktor pertama. Semua agama harus memilikinya. Kedua, setiap agama harus percaya ada jalan keluar dari dosa, sehingga agama-agama menempuh, menguji, mencari, mengajar manusia bagaimana caranya melepaskan daripada dosa itu. Ketiga, semua agama percaya sesudah mati tidak selesai. Setelah mati bukan berhentinya eksistensi. Setelah mati adalah sesuatu perpanjangan yang melampaui keterbatasan daripada kedagingan ini. Sehingga semua agama percaya mati bukan akhir. Kalau ada agama yang percaya mati selesai, maka agama seperti itu tidak layak dan tidak cukup syarat disebut sebagai agama. Keempat, semua agama percaya manusia harus berbuat baik, manusia harus bermoral, manusia harus mempunyai status dengan etika dan standar perbuatan yang sangat tinggi, supaya manusia boleh diperkenan dan boleh mendapat bahagia kekekalan. Ini adalah bidang moral, bidang etika yang ditekan oleh semua agama. Bidang keempat. Kelima, semua agama percaya ada sesuatu kekuatan atau dalil atau oknum atau kuasa tertinggi yang mengatur seluruh alam semesta, sehingga melalui perbuatan baik, melalui tidak berbuat dosa, melalui menolong orang lain, melalui beribadah, meditasi,
kontemplasi, penyiksaan diri, atau cara apapun memperkenan yang paling berkuasa di atas itu. Lalu saya mau tanya, apakah semua agama percaya Allah? Tidak. Apakah semua Allah percaya ada satu pribadi maha tinggi? Tidak. Buddha adalah agama yang tidak ada Allah. Tetapi Buddha percaya ada hukum yang adil untuk mengatur kembali melalui metode reinkarnasi. Sehingga ini 5 hal yang mempersamakan, 5 hal yang sama-sama harus ada di dalam yang disebut agama. Tetapi saudara-saudara sekalian, jikalau kita hanya memasukkan kekristenan ke dalam wilayah agama-agama yang paling sedikit mempunyai 5 dasar ini, saya percaya kita belum cukup mengerti kekristenan. Kekristenan bukan sekedar agama. Kekristenan mempunyai standar lebih tinggi, mempunyai sesuatu yang jauh lebih unik daripada semua agama-agama yang lain. Dan ini dicantumkan di dalam ayat-ayat yang baru kita baca. Kita membaca bahwa yang dilahirkan dari Allah, dia tidak akan tetap hidup di dalam dosa. Orang yang terus-menerus hidup di dalam dosa, dia bukan dilahirkan oleh Allah. Nah, ini tidak diajarkan oleh agama. Tidak ada pengajaran yang disebut dilahirkan oleh Allah. Semua agama apapun di dalam seluruh dunia tidak pernah mengajar tentang dilahirkan oleh Allah. Saudara-saudara, bukan saja demikian, yang dilahirkan oleh Allah mendapatkan satu benih yang ditulis di sini sehingga dia disebut anak Allah. Di sini membedakan dia anak Allah atau anak iblis. Saudara kita tadi membacakan, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, dan barang siapa yang berbuat benar sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk itulah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya dia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Dan ayat 9 dikatakan setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Saya sangat gentar kalau saya makin masuk memikir lebih mendalam, lebih serius dari setiap kalimat Alkitab. Dan saya suka menemukan apa bedanya ini dengan firman yang berasal daripada keagamaan manusia. Apa bedanya ini dengan karya-karya yang diraih oleh sifat keagamaan manusia setelah mereka menemukan dosa, setelah mereka menganggap diri sudah menemukan jalan keluar dari dosa, setelah menganggap mereka sudah mempunyai perbuatan baik, boleh berkenan oleh Tuhan. Lalu apa bedanya? Jikalau agama Kristen adalah sama dengan agama yang lain, maka mengapa kita harus memilih Yesus Kristus? Jikalau memilih semua pendiri agama lain sama dengan memilih Kristen, mengapa harus Kristus? Justru beda. Justru sama sekali berbeda. Ada keunikan-keunikan yang ada hanya pada iman Kristen. Saudara-saudara, saya dilahirkan di dalam keluarga Konfusianisme. Nenek moyang saya begitu beribadah kepada nenek moyang, sehingga dari kerajaan Beijing, dari istana, kirim satu figura yang menulis San Xiao Tang, the whole of 3 generation honoring their ancestors. Menjadi sesuatu pujaan, menjadi dorongan daripada kaisar kepada keluarga saya. Waktu saya masih kecil, saya melihat figura yang dikirim daripada raja itu tergantung di dalam rumah saya. Saya kagum, saya tanya, lalu cerita daripada orang tua mengenai apakah riwayat daripada nenek moyang engkau dilahirkan dalam satu keluarga yang sangat hormat, sangat mengetahui bagaimana menghormati orang tua. Saudara-saudara, saya sangat terharu
Dan kalau keluarga saya keluar demikian, kita ada agama sendiri, kita ada ajaran orang Tionghoa sendiri, kita ada Konfusianisme yang dianggap begitu tinggi oleh seluruh dunia. Mengapa kita masih perlu Yesus Kristus? Apa sih yang menjadikan kita orang Kristen? Di dalam sejarah Tionghoa banyak orang menjadi Kristen karena terlalu susah. Lalu ada bantuan dari luar negeri. Terlalu miskin, ada beasiswa dari luar negeri. Terlalu sulit, ada pertolongan dari luar negeri melalui duta besar, melalui misioneri, melalui pendeta-pendeta. Tetapi ini tidak pernah bersangkut paut dengan iman kekristenan saya. Sampai hari ini saya tidak pernah ambil $1 scholarship dari Amerika. Sampai hari ini saya tidak pernah minta ₹1 dari luar negeri. Iman kekristenan saya adalah iman kekristenan saya, tidak ada hubungan dengan luar negeri. Nama saya Stephen. Bukan diberikan oleh orang tua, bukan diberikan oleh dosen, tetapi dipilih oleh saya sendiri. Saya tidak menamakan diri George. Saya tidak menamakan diri adalah orang yang nama-namanya seperti orang-orang Barat. Saya pilih Alkitab karena saya orang Kristen. Saya cari nama, bukan cari nama daripada orang luar negeri, Edgar atau apa-apa. Tidak, saya cari nama di Alkitab. Ini pertanggungjawaban saya dengan Tuhan. Imanku, iman kepada Tuhan. Nama yang ku pilih daripada nama-nama orang-orang yang takut kepada Tuhan. Dan saya pilih Stephen karena apa? Karena dia setia sampai mati, bersaksi bagi Tuhan. Akhirnya menjadi salah satu orang yang mati syahid, yang paling mengerikan, dilempar batu sampai mati. Lalu saya pilih nama itu. Istilah Stephen di dalam bahasa itu Yunani artinya adalah mahkota. Dan kalau dia mau menjadi orang yang menerima mahkota, dia harus dirajam batu sampai mati. Dengan itulah sebabnya saya pilih. Karena saya tahu mengapa saya percaya kepada Tuhan. Seumur hidup saya harus setia kepada sesuatu kebenaran yang saya terima. Dan setia kepada pengabdianku di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh jujur. Saudara-saudara sekalian, mengapa Kristus? Mengapa Kristen? Mengapa beriman kepada kitab suci ini? Karena saya dilahirkan dan keluarga Kristen? Tidak. Karena saya mempunyai seorang bos Kristen? Tidak. Karena saya dirayu-rayu orang Kristen? Tidak. Karena saya mendapat bantuan dari uang luar negeri? Tidak. Saya menjadi orang Kristen karena kebenaran di dalam diri Kristus tidak ada tandingnya, tidak ada taranya, tidak ada setara atau yang bisa sesuai dengan ini. Puji Tuhan, keunikan kekristenan kita selalu harus temukan di dalam pembahasan kitab suci. Dan di sini Yohanes sebenarnya menyatakan siapakah anak Tuhan, siapakah anak iblis, siapakah orang Kristen sejati, siapa orang Kristen yang tidak sejati, siapa membuktikan dia adalah orang yang mengikut Tuhan. Di sini katakan jangan disesatkan. Jangan ada seorang pun yang boleh menyesatkan kamu, karena engkau mengetahui barang siapa yang berbuat kebenaran, dia adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang berbuat dosa terus menerus, dia berasal dari iblis, karena iblis dari permulaan adalah yang berbuat dosa. Saudara-saudara sekalian, di sini sesuatu keunikan yang menjadi batu ujian agama Kristen lebih dari segala sesuatu. Karena apa? Karena kesucian. Minggu lalu kita mengatakan Yesus Kristus adalah the Holy One of God. Saya percaya penulis daripada Da Vinci Code adalah orang yang tidak pernah mengerti Alkitab dengan sungguh-sungguh. Dan dia tidak mengetahui yang disebut the Holy One of God from the highest come to the world and set the new trend and the new current of human life in the history. Satu arus yang baru, satu tren yang baru, satu jurusan daripada arus hidup yang baru yang belum pernah ada di dunia, diturunkan oleh Tuhan melalui Kristus, the Holy One, to build His holy church and to call His holy people and to live the holy life in the holy living through the Holy Spirit. Saudara-saudara, Roh Suci
firman suci, kebenaran yang suci, gereja yang kudus dan kaum suci, hidup suci, kelakuan suci, memberitakan firman yang suci, Sang Kudus di tengah-tengah kita. Ini tidak dimengerti. Itu sebab kalau kita membayangkan Yesus tidak berani mengumumkan dia menikah. Yesus telah mempunyai istri simpenan yang namanya Maria Magdalena. Yesus memasukkan spermanya ke dalam tubuh dia. Ini adalah orang yang tidak pernah tahu dan belum pernah dalam sejarah ada orang yang berani mengatakan seperti itu. Kekurang ajaran, kenajisan, keberanian yang begitu jahat kita bongkar. Karena kita kembali kepada asal usul daripada seluruh zat, seluruh asasi, seluruh esensi dan seluruh substansi kekristenan, yaitu kesucian yang dari Allah. The Holy One from God. The Holy One from God is come to the world. The Holy One of God is the Word became flesh. And Jesus Christ is the only Holy One. Yesus tidak pernah perlu mencari kebenaran. Karena dia adalah kebenaran. Saudara-saudara, engkau menjadi orang Kristen, harus engkau sadar mengapa engkau pilih Yesus. Apa keunikan iman Kristen? Yesus Kristus adalah utusan Allah. Dia adalah kebenaran itu sendiri. Maka berbeda. Saudara, bandingkan semua pendiri-pendiri agama dengan Yesus Kristus, engkau akan menemukan satu-satunya yang suci mutlak. Yang suci dari dasar, yang adalah benih daripada kesucian ilahi yang berada di dunia, hanyalah Yesus Kristus. Dia berkata, siapa di antara kamu yang bisa menunjukkan dosaku? Saudara-saudara, jadi kita kalau menteluri sejarah terus, kita mengetahui asal usul ajaran apa, dari mana. Hanya satu, ajaran Alkitab, wahyu langsung dari Roh Kudus. Tidak pernah Alkitab perlu berdasarkan pikiran manusia untuk memperkembangkan satu ide. Karena di sini dikatakan begitu jelas, yang melakukan kebenaran benar adanya, seperti Yesus benar adanya. Yang berbuat dosa bukan dari Tuhan, yang dilahirkan oleh Tuhan, anak Tuhan, ada benih kesucian di dalamnya. Minggu lalu saya berkata kepada saudara, melalui seorang pentafsir kitab suci yang namanya Willoughby yang dari Kanada, yang mengatakan, what is the difference between a Christian and non-Christian who same committing sin? The non-Christian, when they commit sin, they are doing sin in their rule. That is a rule of non-Christian to commit sin every day. Orang bukan Kristen, mereka berbuat dosa sebagai hal yang rutin. But a truly regenerated Christian, to commit sin is an exception. Bagi orang Kristen yang sudah diperanakan, waktu dia berbuat dosa itu satu hal yang terkecuali. Apa sebab? Satu reaksi setelah berbuat dosa berbeda sekali. Sebelum berbuat dosa, orang yang belum Kristen ada hati nurani, sehingga ragu-ragu mesti berbuat atau tidak. Orang Kristen juga ada hati nurani ditambah dengan suara Roh Kudus. Tidak boleh, aku tidak boleh berbuat dosa. Hati nurani itu sudah dicemarkan oleh agama. Hati nurani sudah dicemarkan oleh kebudayaan. Hati nurani sudah dicemarkan oleh opini masyarakat. Hati nurani sudah dicemari oleh tradisi kebudayaan. Hati nurani sudah dicemari oleh kebiasaan diri berbuat dosa. Orang yang saban hari berbuat dosa, dia hati nurani tidak lagi peka seperti mereka yang jarang berbuat dosa. Karena apa? Karena agama ikut berperan tidak membentuk suara hati nurani. Kebudayaan itu berperan tidak mempengaruhi kepekaan hati nurani. Demikian kebiasaan setiap orang. Engkau yang selalu mencuri, waktu engkau curi uang, engkau tidak lagi malu, tidak lagi peka, karena engkau sudah biasa curi. Saudara-saudara, kebudayaan, agama, tradisi, opini daripada banyak orang ditambah dengan kebiasaan berdosa di dalam kebiasaanmu. Ini 5 hal mencemarkan hati nurani, sehingga orang berdosa itu mempunyai kepekaan yang berbeda. Ada orang satu kali berbuat bohong, dia tidak bisa tidur 3 bulan. Ada orang kalau 3 bulan tidak bohong, tidak bisa tidur.
saudara-saudara. Semua orang berbuat dosa dengan cara yang lain. Tapi di sini dikatakan, barang siapa yang melakukan kebenaran, dia benar. Barang siapa yang melakukan kebenaran, seperti Kristus benar ada. Orang berbuat dosa terus, dia dari iblis. Karena apa? Benih itu, benih suci atau benih tidak. Saudara-saudara, saya tidak tahu di dalam hati kita berapa banyak benih suci yang sudah kita terima dari Yesus Kristus. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang suci. Tuhan kita Tuhan yang melakukan kesucian. Tuhan kita Tuhan yang memerintahkan kita hidup suci. Bandingkan semua pendiri agama, Konghucu, Muhammad, Musa, Abraham, semua orang paling penting dalam sejarah, dan Sakyamunis dan Yesus Kristus, engkau menemukan the Holy One, bukan the Holy Two, bukan the Holy Three, bukan the Holy Many, bukan the Holy Founders of the religion. The Holy One which is surpassing all religion. The Holy One who come from God Himself. The Holy One who keep the seeds to change our life is Jesus Christ. Hanya Yesus Kristus dengan benih yang suci itu, dia datang ke dunia menyatakan diri tidak berdosa, dan dia datang ke dalam dunia untuk melawan akan iblis. Saudara-saudara, jadi agama melawan agama percuma. Orang melawan orang percuma. Suci melawan jahat, itu yang penting. Yang benar melawan yang salah, itu yang penting. Yang surgawi melawan yang duniawi, itu yang penting. Yang kekal melawan yang sementara, itu yang penting. Yang tidak berdosa melawan yang berdosa, ini yang penting. Nah, ini di sini cantumnya. Karena yang suci itu datang ke dalam dunia untuk apa? Anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Saudara-saudara, nah ini merupakan satu permusuhan, satu dendaman, sesuatu perkelahian, satu peperangan yang tak pernah berhenti. Apa itu? Yaitu antara Kristus dan setan. Semua antara Kristus dan setan. Between Christ and Satan. Itu merupakan permusuhan, pendendaman dan perperangan yang tak pernah habis. Mulai kapan kita mengetahui ini? Ini mulai dari wahyu Tuhan Allah memberikan nubuat pertama setelah dia memanggil Adam yang berdosa menghadap dia. Waktu Adam berdosa, sesudah berdosa, taunya apa? Melarikan diri. Nah, saudara-saudara, banyak orang setelah salah, tidak mau ngaku. Setelah berdosa, melarikan diri. Setelah dosa, cari pengacara untuk membela diri supaya diri dilepaskan daripada hukum. Ini dosa tambah dosa, tambah dosa. Dosa tidak bisa ditutup dengan dosa. Seperti api tidak bisa dibungkus dengan kertas. Saudara-saudara, bolehkah engkau yang sekarang sudah mempunyai api, engkau berusaha menutup api dengan kertas? Itulah kebodohan manusia. Bolehkah engkau berdosa, engkau pakai berdosa yang lain untuk membungkus dosamu yang asli? Tidak mungkin. Karena makin engkau bungkus dosamu, makin besar, makin besar, makin besar. Sehingga pada waktu Adam berdosa, dia melarikan diri dari Tuhan. Tuhan mengatakan, di manakah engkau Adam? Aku berjalan di tengah taman, mendengar suaramu, aku takut. Kenapa engkau takut? Bukankah engkau telah makan buah yang aku larang? Sekarang keluar. Waktu Adam dipaksa keluar, Tuhan melihat dia pakai daun. Daun itu akan menudungi kemaluannya. Daun itu akan menutupi perbuatan dosa dia. Tetapi daun itu adalah daun yang tidak seharusnya di badan dia, seharusnya di pohon. Ini perusakan lingkungan pertama kali. Dan ini cara manusia menutup dosa yang mengganti cara Tuhan Allah yang paling bodoh pertama kali. Dan Tuhan berkata di dalam Yesaya pasal 64, semua kebajikan kita sama seperti pakaian yang compang-camping. Sebagai daun yang bisa kering. Ini langsung refer kepada pasal ketiga daripada Kejadian. Karena daun yang dipakai untuk menutupi akan dosa dan kesalahan itu akan menjadi kering karena dijemur di hadapan matahari. Dan daun itu akan tertiup oleh angin sehingga dosa tidak mungkin ditutup. Saudara-saudara sekalian, maka di sini dikatakan barang siapa yang benar,
dia melakukan kebenaran. Barang siapa yang melakukan perbuatan dosa, dia dari setan adanya. Dan bagaimanapun engkau menutupi dosa, engkau seperti dengan kertas membungkus api, seperti dengan daun menutupi perbuatan dosamu. Tuhan panggil engkau keluar dan Tuhan memberikan nubuat. Dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, benih perempuan akan menjadi musuh benih ular. Benih ular akan menjadi musuh benih perempuan. God is love. The loving God give us the first prophecy of the hatred and enmity. Saudara-saudara, Allah yang adanya kasih justru memberikan nubuat pertama mengenai kebencian, permusuhan, dan pertarungan yang tidak habis-habis. Nah, ini menjadi permulaan kosmik drama yang dilihat di dalam sejarah. Yang disebut kosmik drama berarti kita jangan hanya lihat, wah di sini ada orang dagang, ada orang tamasya, ada orang piknik, ada orang yang bersandiwara di dunia ini. Bahwa di belakang ini ada hal yang lain. Setiap kali orang reform melihat gejala-gejala dunia, dia menginterpretasi daripada kedaulatan Allah dan peperangan Allah dan setan. Waktu engkau membaca Da Vinci Code, orang biasa lucu ya, bagus ya. Tapi orang reform membaca, ini buku adalah satu perwujudan dari peperangan setan untuk melawan Kristus. Dari situ engkau mengerti dengan cara menanggapi dan menilai segala sesuatu dari sudut ini. Engkau bukan menjadi orang pintar, engkau menjadi orang berbijaksana. Saudara-saudara sekalian, Allah berkata kepada Adam, Hawa, dan ular, benih perempuan dan benih ular akan bertarung terus-menerus. Benih ular akan meremukkan tumit daripada benih perempuan. Tapi benih perempuan akan meremukkan kepala dari ular. Di situ kebencian sudah ada. Peperangan akan berlangsung. Dan akhir peperangan dan kemenangan pada Kristus sudah dinubuatkan. Nah, di situ mengandung satu kesulitan yang besar yang harus terus menerus berjalan di sejarah. Tetapi akhirnya ada pengharapan Kristus yang menang. Itu kekristenan. Di sini bukan agama. Di sini bukan tentang amalnya manusia, sedekahnya manusia, perbuatan manusia untuk memperkenan Allah dapat tempat baik di sisi Tuhan. Tidak. Di sini dikatakan peperangan between the Holy One and the Evil One, between heaven and hell, between Christ and Satan, between the seeds of the woman and the seeds of the serpent. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan karena nubuat itu, maka kita mengerti sejarah, bukan hanya peristiwa-peristiwa yang terjadi secara kebetulan. History is not a collection of the events that happen in time. History is a line in which contains the enmity between Christ and Satan. Jadi di sini engkau melihat sejarah dengan jelas. Dan di sini katakan anak manusia itu turun. Anak Allah itu datang ke dunia. Yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Dan barang siapa seluruh hidupnya menjadikan ini salah sesuatu yang paling penting, memberikan pedoman kepadamu, engkau orang milik Tuhan. Saudara-saudara, di mana engkau hidup, engkau ikut di dalam arus kesucian Tuhan. Di mana engkau bekerja, engkau mengharapkan berbagian di dalam peperangan ini. Di mana engkau melayani, dia berdoa supaya engkau boleh mengalahkan iblis. Di mana engkau mengabdi, engkau melayani Tuhan, memberikan persembahan kah, atau engkau melayani menjadi menyanyi kah, engkau berkhotbah kah, engkau menginjil kah, jangan lupa engkau terlibat di dalam peperangan besar ini. Yesus datang untuk menghancurkan kepala iblis. Yesus datang untuk meremukkan kepala daripada ular itu. Yesus datang untuk menyelamatkan dunia. Demikian Yesus datang untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Dan siapa yang ikut perang berbagian di dalam sehati dengan Yesus Kristus. Nah, ini penting sekali. Jikalau gereja hanya pentingkan satu organisasi administrasi keuangan, tidak ada gunanya. Kalau gereja ikut libat dalam peperangan rohani, gereja ini akan menjadi satu alat di tangan Tuhan yang berkuasa sekali. Daripada umur 17 saya mulai menimbang
memikirkan tentang sini, what I'm going to do in the rest of my life. I'm going to war together, to go to the battlefield together with my Lord Jesus Christ. Aku berperang kepada iblis. Aku berperang dengan Kristus. Seumur hidup pelayanan aku adalah merebut orang keluar dari tangan iblis. Seumur hidup peperangan aku adalah membawa kuasa Allah kepada manusia yang dikalahkan oleh iblis. Bawa mereka kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya mengingat satu adegan, yaitu di dalam The Passion of the Christ. Meskipun Mel Gibson bukan orang Kristen Protestan, tapi dia mempunyai pengertian Kristus mati untuk manusia. Mel Gibson pada saat membuat film itu, dia pernah saben hari melangsungkan perjamuan suci supaya dia boleh lebih baik membuat film itu. Perjamuan suci itu dia Katolik, Mass, dan itu lain sama ajaran kita. Sekarang saya tidak dapatkan hal ini, tapi kesungguhan dia mau membuat satu film yang bernilai itu terlihat daripada waktu dia melakukan setiap hari perjamuan suci mengingat kematian Kristus. Supaya film itu lebih baik. Dan di dalam film itu ada satu adegan, yaitu pada waktu setan itu melihat Yesus dengan matanya yang tajam sekali dan muka yang dingin sekali, dia sedang gendong seorang anak. Sudah masih ingat? Nah, anak itu anak kecil secara bentuknya, tapi mukanya seperti orang tua. Terus matanya sinis sekali melihat ke sini ke sana. Artinya apa? Don't think that the battle is over. Don't think today is the final day. I'm going to use the seed of me to persecute the seed of the church. Saya kira itu adegan yang luar biasa. Anak kecil yang mukanya kayak orang tua, matanya lihat. Lu kira sudah selesai. Yesus dicambuk seperti ini. Yesus dipaku di atas salib, sudah selesai. Tidak. Nanti kalau saya sudah besar, ini benih daripada perempuan, yaitu Yesus Kristus. Disiksa, belum cukup. Benih dari ular akan terus menerus menganiaya gereja. Itulah sebab sejak tahun 68 sampai tahun 325, di dalam selama ratusan tahun ini, terjadi raja kaisar seperti Trajanus, seperti Nero, seperti Domitian, seperti Diocletian, seperti Caligula, dan seperti Titus, terus sampai Konstantin. 10 kali penganiayaan yang membunuh 5 juta orang Kristen. Saudara-saudara, Yesus satu yang disalib cukup? Belum. Masih ada peperangan terus, menganiaya. Tidak habis-habis. Ada di dalam buku Dan Brown yang mengatakan gereja yang menganiaya feminisme sampai membakar 3 juta orang perempuan. Itu semua omong kosong. Justru 5 juta orang yang dibunuh oleh kerajaan Romawi karena mereka percaya Yesus adalah Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Yesus datang ke dunia untuk meremukkan, untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Iblis tidak mau kalah. Dia mau menghancurkan, mau menganiaya, dan mau membuat mati syahid banyak orang Kristen yang setia kepada Tuhan. Ayat ke-9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat lagi dosa, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan dia tidak dapat lagi berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Apa artinya? Banyak orang mengatakan, inilah ayatnya, saya bisa mencapai satu tahap rohani sehingga saya tidak mungkin berbuat dosa lagi. Pada tahun kira-kira 67, seorang yang dari Australia, saudara-saudara, dia datang ke Malang dan mengajar sekelompok orang Kristen, mengatakan, saya sudah melatih rohaniku sampai mati tak mungkin berbuat dosa lagi. Berdasarkan ayat ini. Benarkah? Adakah orang sudah mencapai kemungkinan tidak bisa berbuat dosa lagi? Saudara-saudara. Lalu itu mempengaruhi sekelompok majelis dan sekelompok orang Kristen di Malang. Dan mereka adakan satu pertemuan di Nongko Jajar. Dan mereka kira mereka minta berkuasa Roh Kudus lebih dari orang lain. Dan panggil saya. Di tengah-tengah mereka ada seorang perempuan yang mengatakan, akulah Yesus. Akulah Yesus. Saudara-saudara, saya mengatakan ini roh setan memalsukan Roh Kudus.
Mereka marah sekali sama saya. Saya tanya, adakah di dalam kitab suci seorang dipenuhi Roh Kudus lalu menyebut dirinya Yesus? Beritahu kepada saya. Coba tunjukkan ayatnya di mana. Mereka tidak bisa tunjukkan. Dan saya tahu sudah ada gerakan-gerakan yang mengatakan diri, menganggap diri dipenuhi Roh Kudus yang begitu berani untuk melawan ajaran-ajaran yang benar di Indonesia. Saudara-saudara, sampai seorang pimpinan yang pernah mempengaruhi Mr. Stubb dari Australia menegur Stubb, you are wrong when you say you cannot commit sin again. You are totally sanctified just like Jesus. It is impossible. Baru dia bertobat. Saudara-saudara, ayat di sini mengatakan orang yang berbuat dosa bukan dari Allah. Orang dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Artinya apa? Di sini selalu dipakai istilah present continuous tense. Orang yang terus menerus hidup di dalam dosa itu bukan dari Allah. Orang hidup dari Allah mungkin berbuat dosa, tapi dia tidak mungkin terus menikmati dosa. Bedanya orang yang menikmati dosa dan orang yang tidak menikmati dosa adalah keselamatan sudah ada pada tidak atau tidak. Seorang yang belum Kristen, dia hanya ada hati nurani, dia ada tekanan masyarakat, dia ada tekanan moral sebagai common sense. Ini beberapa kekuatan bikin dia tidak berani sembarangan. Tetapi itu bukan berarti dia mempunyai benih dari Allah. Orang yang mempunyai benih dari Allah, dia mempunyai perasaan yang berbeda. Kalau saya berbuat dosa, saya adalah orang yang mempermalukan Tuhan. Kalau saya berbuat dosa, adalah orang yang bersalah kabar Kristus yang mati bagiku. Kalau saya berbuat dosa, saya adalah orang yang membuat sedih Roh Kudus yang berada di diriku. Nah, itu orang beres. Tapi kalau orang berkata, aku kalau berbuat dosa, nanti namaku jadi rusak. Kalau saya berbuat dosa, lah saya dibawa ke pengadilan. Kalau saya berbuat dosa, saya akan dibenci oleh keluarga. Ini orang tidak beres. Karena motivasi berbuat atau tidak berbuat dosa tidak ada kaitan dengan Allah Tritunggal. Nah, saudara bedakan ya. Seseorang yang berbuat dosa tetapi enak-enak. Lalu waktu digali, ditemukan engkau berbuat dosa, waktu sudah buktinya cukup, baru dia mengaku iya saya berbuat dosa. Itu bukan pertobatan, itu pengakuan terpaksa. Tapi orang yang mempunyai hidup dari Tuhan Allah lain. Kalau saya berbuat dosa, saya menyedihkan Tuhan Allah. Saya mempermalukan nama Tuhan di surga. Bukankah aku berdoa, dipermuliakanlah namamu. Doa itu menjadi satu cetusan dari keinginan sedalam-dalamnya to glorify God. Maka tidak kasih kismus dan tanya jawab yang kecil daripada Westminster Confession. What is the greatest purpose of man's living in this earth? Jawaban ada to glorify God and to enjoy Him. Saudara-saudara, orang yang belum Kristen, belum bertobat, dia berbuat dosa, mempermainkan dosa, membanggakan diri, memuliakan diri. Coba lihat berapa hebat. Saya bisa menipu guru, saya bisa menipu nyonya. Nyonya saya tidak bisa apa-apa, saya hebat. Orang berdosa masih merasa diri hebat. Ini membuktikan dia tidak ada hidup dari Tuhan Allah. Orang berdosa memuliakan diri yang berdosa, membuktikan dia belum ada hidup dari Tuhan. Orang berdosa mempermainkan dosa dan dia membanggakan permainan itu, kenikmatan itu. Ini tidak mengerti, dia tidak ada hidup dari Tuhan. Tapi orang mempunyai hidup dari Tuhan, dia mempunyai kepekaan berbeda sekali dengan orang lain. Dia mengetahui kalau saya berdosa, saya mempermainkan diri. Kalau saya berdosa, orang tidak tahu, Tuhan tahu. Kalau saya berdosa, saya mempermalukan nama Tuhan. Kalau saya berdosa, saya bersalah kepada Kristus yang mati bagiku. Kalau saya berdosa, saya membuat sedih Roh Kudus yang ada di hatiku. Paulus berkata, jangan menjadikan Roh Allah yang sudah berada di dalam hidupmu. Mari kita berubah. Mari kita bertobat. Mari kita membedakan keunikan iman Kristen. Karena ada Sang Kudus di tengah-tengah dunia. Keunikan Kristen karena Kristus yang sendirinya mutlak suci, berhak dan berkuasa dan berkualifikasi mengalahkan kejahatan dan iblis. Karena Kristus yang suci memberikan benih yang suci ke dalam diri kita. Maka di sini dikatakan karena ada benih hidup yang ada di dalam dia. Dari sini engkau membedakan dia anak Allah
atau anak iblis. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita menjadi orang yang sudah mempunyai benih suci dari Tuhan. Kita suka hidup kesucian untuk menyatakan benih yang hidup sudah diberikan kepada kita. Mari kita berdoa. Semua tunduk kepala. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena benih yang suci dari Kristus sudah diberikan ke dalam hati kami. Sehingga kami bukan lagi milik diri kami sendiri. Kami bukan lagi taat kepada nafsu dan kepada kejahatan. Kami bukan lagi milik iblis. Kami milik Tuhan. Dan kami mau hidup di dalam kesucian. Engkau anak Allah datang untuk menghancurkan segala perbuatan-perbuatan iblis. Engkau anak domba Allah datang untuk mengangkut dosa seluruh dunia. Engkau anak Allah yang suci, domba Allah yang menghapus dosa daripada manusia. Engkau telah memberikan benih yang suci kepada manusia, sehingga kami mempunyai tanda sebagai anak-anak Tuhan. Kami mempunyai tanda karena kami ingin perbuatan suci. Kami mempunyai tanda karena kami sudah diberikan benih. Kiranya Engkau terus memelihara kami dan jadikan kami anak-Mu yang suci, yang berkenan di mata-Mu. Amin.